Shalom, shalom semuanya. Ya, anak-anak sekarang tahu kan ya shalom itu artinya apa ya? Ya, jangan sampai kita ke gereja udah nggak tahu lagi shalom. Oh, karena terlalu terlalu bahasa Alkitab kurang relevan, jadi nggak pakai shalom lagi, enggak ya, nggak kayak gitu. Ya, salah satu. Tapi beneran aku pengen tanya, pada tahu shalom itu artinya apa? Damai, sejahtera. Itu ada makanya dibilang Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Itu nama lain daripada Yesus. Yesus juga dipanggil Prince of Peace. Ya, Yesus sebelum dia naik, dia bilang dia mau memberikan apa? Meninggalkan kepada kita damai sejahtera. Dia menjanjikan kepada murid-muridnya damai sejahtera. Dan seringkali kalau sama Tuhan Yesus itu, kemana-mana dia datang, dia selalu memulai dengan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Ini sesuatu yang jangan kita anggap enteng ya. Kalau Tuhan Yesus melakukan itu berarti itu sesuatu yang penting buat kita, itu bahkan dimulai segala sesuatu dengan damai sejahtera. Waktu murid-murid lagi pada takut karena dikejar-kejar, karena mereka ngumpet waktu Yesus itu mati di atas kayu salib, murid-murid takut, mereka semua ngumpul, ngumpet, nutup pintu semua. Terus tiba-tiba Yesus datang. Apa yang Yesus pertama kali ngomong? Damai sejahtera buat kalian semua. Ya, itu menempel menjadi identitas Yesus. Jadi jangan sampai kita nggak ngerti shalom itu apa. Jadi jangan sampai ketika kita ngomong shalom itu cuma jadi rutinitas doang. Tapi biarlah kita ingat bahwa shalom itu sebenarnya adalah sesuatu yang Tuhan janjikan. Makanya waktu kita ngomong shalom itu sebenarnya actually it's powerful. Ya, karena itu sebenarnya apa yang Yesus sering ngomong. Waktu dia muncul ke murid-muridnya, damai sejahtera bersama-sama kamu. Peace be with you. Itulah sebabnya kita punya kepercayaan is the belief system kita itu, agama Kristen itu, kepercayaan kita itu, gaya hidup kita harusnya membawa damai, bukan membawa kerusuhan. Kalau kita membawa kerusuhan, artinya mungkin kita harus bertanya-tanya, kita ini sebenarnya percaya sama siapa? Percaya sama Tuhan atau enggak? Oke? Ya itu cuman ini aja sih, cuman selingan aja. Ya, tapi pada hari ini nggak tahu kenapa aku mau ngomong itu, cuman I just feel that I have to say that just for us to know. Hari ini judul khotbahku adalah Save the Grace for Last. Save the Grace for Last. Ini terinspirasi itu dari apa? Biasa kan ada istilah ya bahasa Inggris, save the best for last. Tahu ya? Maksudnya apa save the best for last? Kalau dulu aku kalau lagi makan waktu masih kecil, aku suka kalau makan nasi itu pakai kecap. Nasi pakai kecap, nggak tahu itu buat aku enak banget. Kalau makan apapun lauk, kayaknya tuh tetap pasti makan nasi sedikit-sedikit. Tapi aku selalu makannya sedikit-sedikit supaya nanti terakhir ada sisanya, ada nasi sama kecapnya doang, buat aku makanin itu doang. Makan nasi sama kecap, apalagi kalau pakai waktu itu pakai sambal juga tuh enak banget gitu. Jadi aku selalu menyisakan buat aku the best. Walaupun cuma nasi putih pakai kecap, but for me that's the best. Gitu loh. So I save it for the last. Gitu. Nah, jadi biasanya save the best for last itu biasanya istilah buat apa sih? Karena kita mau make sure kita sampai di akhir kita masih bisa menikmati yang terbaik. Makanya kita biasa simpen-simpen semuanya supaya kita tetap bisa enjoy sampai di akhir itu. Nah, maksudnya apa? Then save the grace for last. Ini adalah sesuatu yang aku mau sampaikan karena aku percaya ini juga kita sekarang udah di akhir zaman. Kita udah di masa-masa akhir. Ya. Jadi sekarang kita udah di lastnya ini. Nah, jadi apa nih yang di terakhir ini yang harus kita simpen ini di terakhir ini apa? And I believe one of it is the grace. We need to save the grace in these last days. Maksudnya apa? Nanti aku akan jelasin. Ya. Ini sebenarnya terinspirasi dari materi Aero Kids minggu ini.
Jadi yang minggu ini akan jadi pembina dan juga jadi guru Aero Kids, ya kalau misalnya sampai besok kalian masih nggak tahu sih keterlaluan ya, nggak bisa ngajar nih, ya. Ya mungkin mungkin nggak ngajar, tapi at least udah tahu ya. Of course di Aero Kids lebih simple dari ini. Yang hari ini pasti jelas lebih dalam. Jadi kalian perhatikan karena ini sesuatu yang aku juga baru nangkep di minggu ini gitu ya. Karena di minggu lalu di Aero Kids kita belajar gereja tentang gereja mula-mula. Kemudian itu membuat aku berpikir, oke, minggu ini kita akan bahas memang gereja di akhir zaman. Dan kemudian dari situ aku mulai berpikir, oh iya benar juga ya. Kita banyak banget bahas soal gereja mula-mula. Karena memang itu pola gereja yang harus kita ikutin. Ya kan? Tapi kita juga mesti lihat, ternyata di Alkitab dijelaskan keadaan gereja di akhir-akhir. Ada gereja mula-mula, ada gereja di akhir-akhir. Cuman kan berarti kan kalau di Alkitab itu cuma sampai Wahyu. Artinya kalau kita mau lihat kondisi gereja di akhir-akhir itu kira-kira lihat di mana? Di Wahyu. Dan di Wahyu ada penjelasan, ada nasihat yang Tuhan berikan. Wejangan terakhir istilahnya yang ada di Alkitab untuk gereja-gereja. Jadi aku percaya ini juga berlaku buat kita semua. Karena kita ini gereja di akhir zaman. Kamu semua ini ada di gereja di akhir zaman. Jadi apa yang menjadi nasihat, walaupun itu mungkin spesifik, oh ada yang buat gereja Efesus, ada yang buat gereja di Laodikia. Tapi aku juga percaya itu berlaku buat kita. Karena ini bicara soal gereja di akhir zaman. Ada beberapa pola-pola yang harus kita pelajarin dari nasihat ini. Ya. Jadi terutama ada beberapa nasihat biasa ada pesan kepada 7 gereja. Ada beberapa pesan ke gereja-gereja tuh untuk membahas tentang pencobaan yang akan datang. Bahwa mereka akan dicobai, mereka bakal melalui hal-hal yang sulit. Jadi dianjurkan untuk mereka bisa tetap bertahan. Tapi kan cobaan itu juga bicara soal dari luar. Pressure dari luar. Kondisi dari luar. Tapi yang hari ini kita mau bahas adalah nasihat yang berhubungan sama pressure dari dalam. Pressure dari dalam kepribadian orang-orangnya. Dari kepribadian di dalam gereja. Dan hari ini aku akan bahas dari 3 gereja, nasihat kepada 3 gereja. Ya, dari Wahyu. Oke, yang pertama aku akan bahas gereja di Efesus. Yuk coba kita buka Wahyu. Udah kayaknya berat banget ya kok bahasnya Wahyu. Ya nggak apa-apa, kita belajar sedikit ya. Karena ini sebenarnya buat kita juga, ini pesan buat kita. Buka Wahyu 2. Wahyu 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Udah ketemu? Sudah? Oke, yuk aku bacain ya. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia, yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Ayat 2 ya, perhatiin ya, ini kepada jemaat di Efesus tadi. Ayat 2 baca. Aku tahu segala pekerjaanmu, gereja di Efesus, ya, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Artinya apa? Ini gereja jahat atau gereja baik nih sebenarnya? Baik ya. Pekerjaannya apa? Baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Berarti ini gereja yang apa? Rajin. Jemaatnya rajin. Jemaatnya tekun. Kalau pelayanan rajin, on time semua. Mungkin datang dari 3 jam sebelumnya mungkin. Nggak tahu deh. Tekun, rajin. Jerih payahmu. Terus habis itu lanjut. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Ini berarti orang-orang baik semua nih. Benci sama yang namanya kejahatan. Benci sama yang namanya dosa. Wah berarti ini jemaatnya luar biasa dong ya. Jemaatnya luar biasa banget ini. Terus habis itu kita lanjut. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ini berarti gerejanya sangat discerning. Bisa membedakan mana orang-orang pendeta palsu, mana yang bukan. Berarti hebat banget dong ini gereja. Ini gereja bisa udah benci dosa, rajin ibadah, tekun di dalam pelayanan. Bahkan punya discernmentnya hebat. Bisa bedain mana yang pengajar palsu, mana yang bukan. Lanjut ayat 3.
dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Waduh, gile, ini gereja panutan banget ini. Ya nggak sih? Tetap sabar, selalu sabar, berani menderita buat Tuhan. Waduh, ini luar biasa. Dan engkau tidak mengenal lelah. Tuh sekali lagi dibilang, tidak kenal lelah. Waduh, setiap hari pelayanan mungkin. Ya, cuman habis itu kita coba lihat baca ayat 4. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kok kayaknya serem banget ya? Ini gereja kurang baik apa loh? Tekun, sabar, rela menderita untuk Tuhan. Gile, ini gereja panutan banget, benci dosa. Discernment-nya kuat. Berarti mungkin berjalan di dalam rohnya juga kuat. Dia punya discerning spirit-nya jalan. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu sudah jatuh terlalu dalam. Biasanya kalau orang bilang kamu udah jatuh terlalu dalam tuh gara-gara apa sih biasanya? Biasanya yang di pikiran kalian. Biasanya karena biasa kalau orang tuh jatuh terlalu dalam, kita bilang kamu jatuh. Itu biasanya gara-gara apa? Jatuh karena dosa. Ya kan? Biasanya orang bilang, oh ini pendeta ini jatuh, gereja ini sudah terjatuh. Biasanya kita ngomong karena moralnya udah rusak, udah jatuh. Tapi ini enggak loh. Orang justru mereka benci dosa, benci kejahatan. Mereka baik, jeripayahnya, tekun semua. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu jatuh terlalu dalam. Karena apa? Karena tadi dibilang, kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Berarti ini semua yang mereka lakukan, mereka rajin pelayanan, mereka sabar, mereka menderita untuk nama Tuhan, mereka punya discerning spirit. Semua itu ternyata bisa dilakukan, tapi mereka tidak melakukannya dengan kasih. Ternyata bisa begitu ya. Ternyata bisa loh kita pelayanan rajin, tekun, on time, ikut Star G Camp, ikut Aero Kids Camp, ikut semua camp, Anak Simeon Camp juga mungkin nanti ikut bikin sendiri gitu. Ikut semuanya. Pelayanan setiap minggu, datang semua rajin, baik, sabar, rela menderita. Benci banget sama orang yang berbuat dosa. Tapi ternyata kita bisa lakukan semua itu tanpa kasih. Dan buat Tuhan itu jatuhnya sangat dalam. Nah ini makanya aku mau kita perhatikan. Kita ini kan lagi mulai, kalian kemarin udah ikut Star G Camp, udah on fire, udah pelayanan. Kayak tadi kakak Brilian di depan, welcome to Star G. Waduh sudah semangat banget gitu ya. Welcome to Star G. Yang datang baru telat, welcome to Star G, disapa namanya semua. Oh bagus. But ini adalah peringatan dari Tuhan. Jangan sampai kita melakukan itu without love. Tuhan gak bilang jangan lakukan lagi. Tuhan gak bilang jelek loh pelayanan mereka. Dibilang baik sekali semuanya. Baik sekali ketekunan kamu. Baik sekali kamu bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Kamu bisa bedakan mana pendeta baik, mana pendeta palsu. Semuanya baik. Tuhan gak suruh jangan dikerjain. Oh lanjutin. Tapi kasih yang semulanya mana? Nah kasih yang semula ini bicara soal apa sih? Bukan apakah ini kasih kepada Tuhan, kasih Tuhan kepada kita, atau kasih kita kepada sesama. Di sini kan gak dijelasin, tapi aku percaya ini bicara soal semuanya. Semuanya nyambung. Karena kalau gereja Efesus gak punya kasih buat Tuhan, maka otomatis pasti kasihnya buat sesama juga cuma begitu-gitu doang. Sama halnya, kalau mereka kasihnya kepada sesama itu berkurang,
kemungkinan besar kasihnya kepada Tuhan pun berkurang. Jadi ini dua-duanya ini sebenarnya. Ketika lagi bicara soal kasih yang semula, adalah bicara soal kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Nggak mungkin cuma salah satu. Karena itu dua-duanya nyambung sebenarnya. Nggak mungkin kita cuma bisa punya kasih kepada Tuhan dan nggak ada kasih kepada sesama. Gitu. Nah, jadi ini kasihnya ternyata bisa hilang, saudara, teman-teman. Dan makanya dibilang jatuh terlalu dalam. Nah, waktu aku renungin, tiba-tiba aku cuma diingetin sesuatu. Pas aku lagi baca ini, aku rasa Tuhan tuh mengingatkan aku pada sesuatu. Terutama di sini dibilang ya, ada satu yang menggangguku, terutama di sini dibilang, kamu sabar terhadap orang-orang jahat. Terus habis itu apa? Kamu juga telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Ini waktu aku baca, ini kayaknya agak nyambung nih. Ini berarti ada banyak orang jahat dong di sana ya. Berarti ada banyak nabi palsu dong. Terus tiba-tiba di situ aku cuma diingetin di hati. Aku merasa Roh Kudus cuma mengingatkan that sometimes it's dangerous ketika kamu memang sudah bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Dan kamu terlalu banyak melihat yang salah, kamu jadi skeptis. Kemudian aku baca lagi, coba kita lihat di ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu. Jadi ini yang bagus juga yang ada padamu ya. Yaitu kamu jemaat Efesus membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Yang juga Tuhan benci. Jadi ini 3 kali disebut. Mereka nggak sabar sama orang jahat pertama. Mereka mencobai guru-guru palsu. Dan mereka tahu ini mana nih yang palsu, mana yang benar. Dan yang ketiga mereka benci pengikut-pengikut Nikolaus. Yang juga Tuhan benci. Sampai 3 kali disebutin, ini berarti ini permasalahan serius di Efesus. Artinya apa? Berarti banyak orang jahat, banyak guru palsu, dan ini sama pengikut Nikolaus ini yang ngaco. Berarti ini banyak pengajaran palsu. Ya, dan setelah aku cari tahu, aku coba cari-cari, aku baca-baca komentari juga, dan memang itu ternyata memang itu yang terjadi di Efesus. Di Efesus itu banyak banget guru palsu, banyak pengajaran-pengajaran palsu. Dan makanya kenapa mereka bisa melakukan ini. Berarti kan ini gerejanya udah aman banget harusnya ya secara teologi ya. Mereka benar-benar, mereka bisa bedain mana ini yang palsu, mana yang enggak. Tapi di situ aku diingetin, terkadang ketika kita sudah menghadapi terlalu banyak yang palsu, kita jadi terlalu skeptis. Hati-hati kita jangan sampai terlalu skeptis. Jangan sampai kita menutup diri. Jangan sampai kita jadi bitter. Kita bilang, aduh gue udah melayani sama orang ini udah lama, terus ternyata dia bohong, terus ternyata dia melakukan suatu kesalahan, terus dia mengecewakan, terus akhirnya kita jadi bitter. Akhirnya kita jadi punya trust issue. Sama ada orang baru, kita jadi takut kalau mau melayani dia lagi. Ketika ada pendeta datang, kita jadi takut. Nih orang ngomong apa nih? Nih orang ngomong apa nih? Waduh, udah nyinggung soal persembahan, udah nyinggung soal duit. Nah, ntar ini ujung-ujungnya duit mulu. Padahal yang diomongin bisa aja bener. But we are too skeptical. Aku percaya this is a timely message. Karena ini aku benar-benar dapetin waktu itu kind of fresh. Waktu aku lagi nyiapin materi Hero Kids pertama. Dan di situ aku benar-benar diingetin banget gitu ya. Jangan sampai kita juga di Starji, kita sudah bareng-bareng, udah have fun sama teman kita, terus ternyata teman kita pembohong. Terus habis itu kemudian kita jadi bitter, kita nggak bisa mengampuni, dan kemudian kita jadi skeptis sama orang lain. Ketika ada orang lain yang membutuhkan, ketika ada orang lain yang mungkin memang benar-benar membutuhkan, terus kita, aduh ini orang bohong nggak nih? Ini orang ini nggak nih? Karena kita udah dikecewakan sebelumnya. Hati-hati jangan sampai kita skeptis. Karena itulah yang membuat akhirnya kita jadi menutup kasih kita. Dan jujur, kenapa aku bisa ngomong gini? Karena aku merasa Tuhan juga menegur aku. Karena aku juga ada pengalaman, terutama beberapa kali, waktu itu aku juga banyak mendengar. Salah satunya juga tentang dari kitab Wahyu ini kan, bagaimana gereja itu dibilang katanya, kamu jangan mentoleransi roh Isabel.
Roh Isabel waktu itu aku juga sempat pelajarin bahwa tipe-tipe orang yang seperti ini adalah orang yang suka mengintimidasi, orang-orang yang sukanya memanipulasi, dan aku paling benci sama orang kayak gitu. Dan aku pernah menemukan beberapa kali kasus seperti itu, dan aku sebelnya bukan main. Dan karena aku udah pelajarin itu, makanya kayaknya kalau ketemu orang yang seperti itu, langsung aku bawaannya pengen babat aja, sikat aja gitu loh. Jadi kayaknya, waduh ini, jadi sedikit-sedikit, waduh ini orang manipulasi, ini orang intimidasi. Walaupun mungkin memang benar. Cuman karena saking udah seringnya, akhirnya aku jadi skeptis. Ketika ngelihat begitu tuh langsung bawaannya langsung defensif. Dan di sini aku merasa ditegur. Oke, mungkin memang itu benar. Tapi jangan sampai you forget your love. Jangan sampai kamu kehilangan kasih yang mula-mula. Di situ aku ditegur. Di situ aku merasa, oke, Lord. Jadi jangan sampai kita terlalu terbiasa dengan hal. Jadi terkadang ya, iblis itu caranya bukannya suruh kita berbuat jahat. Iblis kasih orang-orang jahat supaya kita kesel. Makin kita kesel, makin kita nggak bisa mengampuni. Itu yang akhirnya nanti bikin kita jadi nggak punya kasih. Jadi iblis gak suruh kita berbuat jahat, iblis kasih orang-orang jahat. Nih, coba tuh, lihat tuh, gimana cara kamu handle orang jahat ini? Gimana cara kamu menghadapi ini? Nah, kepahitan kan lu? Sebel kan? Makanya hati-hati. Oh tuh lama-lama itu menumpuk tuh, bitterness. Itu ya, walaupun kita bilangnya gak bitter. Aku juga pikir aku gak bitter, tapi setelah aku perhatikan, waduh ini bahaya nih. Aku juga tidak boleh terbiasa seperti itu. Gitu loh. Oke, it's good to discern. Jadi kan tadi kan udah dibilang, Tuhan nggak bilang discernment spirit itu jelek. Bagus untuk kamu bisa tahu mana pendusta, mana enggak. Bagus kalau kita bisa melihat, wah ini tukang bohong, ini bukan. Tapi jangan sampai itu membuat kita jadi pahit. Jangan sampai itu membuat kita jadi nggak punya kasih terhadap sesama kita. Terhadap teman-teman kita. Jangan sampai kita jadi parnoan, jangan sampai kita jadi takut untuk memberi. Ya. Jadi aku percaya ini adalah sesuatu yang kita perlu ngerti. Termasuk aku juga. Terus habis itu di sini juga apa? Kan apa hubungannya sama grace? Karena ini juga maksudnya balik lagi tadi kan kita mau mengasihi sesama itu, ya that's grace. Dan kemudian ada lagi nih sesuatu yang menarik di ayat 6 tadi. Membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Ini disebut lagi nanti di ayat-ayat berikutnya ada dibilang katanya apa? Kamu ini ada yang menganut ajaran Bileam yang menyesatkan. Terus habis itu disebutlah nama si Nikolaus ini juga. Setelah aku baca-baca, Nikolaus ini kemungkinan besar dia pasti mengajarkan ajaran-ajaran yang tadi tuh nyesatin orang. Dan nyesatin orangnya gimana? Karena di beberapa sebenarnya kalau kalian baca di Perjanjian Baru ada beberapa warning atau peringatan terhadap guru-guru yang bilang merubah kasih karunia Tuhan menjadi licentiousness. Menjadi kayak istilahnya, oh ya udah gue buat dosa aja kan gue udah dalam kasih karunia Tuhan. Nah, kemungkinan besar ini salah satu orang yang ngajarin seperti itu, si Nikolaus ini. Jadi apa? Kan dibilang dia benci ya. Ini sampai dibilang benci orang Efesus sama pengikut Nikolaus. Berarti mereka udah senep, udah kesel banget sama orang-orang yang hyper grace ini. Mungkin juga gara-gara mereka udah saking keselnya, jadi mereka udah skeptis banget ketika udah denger nama grace. Ketika sudah dengar kasih karunia, udah kesel jadinya bawaannya. Ah ini ngaco nih. Makanya kenapa dibilang kasih mula-mulanya sampai hilang. Karena udah terlalu skeptis sama pengajaran-pengajaran grace. Kenapa aku bisa bilang gitu juga? Karena aku pun korbannya. Aku juga mengalami hal yang sama. Waktu aku kuliah di luar, ada satu grup rombongan yang ngajarin soal grace. Ya maksudnya dia nangkepnya yang salah. Dia tuh merubah nge-twist gitu loh. Soal grace ini. Jadi oh ya udahlah orang kita mengasihi, kita ya udah orang dibebasin, maksudnya terserah deh gitu. Lebih mengarah ke situ. Dan akhirnya apa? Mereka malah melawan pastor kita, mereka keluar, bawa beberapa jemaat keluar ikut mereka juga.
Dan akhirnya sedikit-sedikit kalau ada ngomong soal grace, aku langsung skeptis. Begitu dengar ada soal pendeta ini udah ngomong soal grace, aku skeptis langsung. Alah, hyper grace, alah ini segala. Sampai akhirnya sebelum aku pulang, sampai sekarang, itu aku merasa Tuhan banyak restore pengertianku tentang grace. Pengertianku yang benar tentang kasih karunia. Kamu at the end of the day, kasih karunia itu, kamu hidup karena kasih karunia. Ketika kita bilang do not depend on my flesh, itu sebenarnya bicara soal kasih karunia. Kita harusnya mengandalkan kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu tidak seharusnya membuat kita jadi suka sama dosa. Kasih karunia Tuhan, orang yang hidupnya di dalam kasih karunia, harusnya justru makin gila-gilaan buat Tuhan. Karena pada dasarnya grace itu artinya apa sih? Aku nggak bisa, Tuhan yang bisa. Prinsipnya itu. Kalau buat aku supaya nggak berdosa lagi, pakai kekuatan sendiri nggak bisa. Aku butuh Tuhan. Itu yang menjadi masalah, itu yang menjadi key point-nya. Dan akhirnya di situ apa? Yang aku diingatkan. Gara-gara aku udah terlalu skeptis sama grace, firman Tuhan yang esensial tentang grace, aku tolak. Dan mungkin ini juga yang terjadi sama gereja di Efesus. Saking udah keselnya sama pengikut-pengikut Nikolaus ini yang mengabuse grace itu, jadi mungkin mereka juga udah sebel sama kata-kata grace itu. Mereka mungkin udah sampai kesel juga, makanya dibilang kasih mula-mulanya hilang. Dan terkadang itu caranya iblis, teman-teman. Caranya iblis untuk menjauhkan kita dari pengajaran yang benar, dia kasih ekstrim yang lain. Bikin kita jadi kesel. Bikin kita ini ngaco. Akhirnya apa? Kita bahkan membahas topiknya aja gak mau. Itu penipuan si iblis. Iblis tuh caranya banyak. Dan makanya kita harus hati-hati. Dan itu ternyata bisa membuat kasih mula-mula kita itu hilang. Jadi hati-hati with bitterness. Dan ketika kita bitter itu udah jelas. Ketika kita udah gampang kecewa, kita gampang komplain, itu mungkin itu sebenarnya adalah tanda bahwa kita sudah menjauhi kasih karunia Tuhan. Di Ibrani 12 ayat 15 dibilang apa? Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhi kasih karunia Tuhan, supaya tidak ada akar kepahitan. Artinya kalau akar kepahitan udah mulai dilihat, ini artinya kita udah bisa bilang, oh ini orang ini atau kita udah menjauhi kasih karunia Tuhan. Ketika bitterness itu mulai ada di dalam diri kita. Cara ceknya bitterness itu apa? Mungkin dari komplain kita. Salah satu yang paling gampang dilihat, dikit-dikit komplain. Dikit-dikit bilang, waduh aku udah jenuh di Starji. Aduh aku udah jenuh ke gereja. Aduh di Starji aku gak dapat apa-apa. Aduh di Starji aku gak bisa belajar apa-apa lagi. Aku udah gak bisa belajar apa-apa dari khotbah Starji. Wah gila, si paling jago kali. Aduh, Starji udahlah, gitu-gitu aja. Aduh, aku udah gak bertumbuh. Aduh, teman-temanku kayak begitu semua. Aduh, mentorku begini. Aduh, ini. Maybe ketika kita udah mulai punya pemikiran seperti itu terus, mungkin kita harus cek diri sendiri. Mungkin kita sudah menjauhi kasih karunia Tuhan. Mungkin kita udah hilang kasih mula-mula itu. Cek hati kita, apakah kita sudah menjauhi kasih karunia, apakah kita sudah hilang kasih mula-mula itu. Ingat pertama kali dulu waktu datang ke Starji, semangat. Sekarang juga aku tahu nih ada beberapa orang yang mungkin baru datang ke Starji itu semangat. Ih aku udah gak sabar Starji minggu ini. Ingat momen ini, kamu bisa benar-benar dengan sukacita, dengan semangat menantikan Starji. Ingat ini tahun depan, masih bisakah ngomong seperti itu? Kalau kalian udah mulai merasa jenuh, ingat lagi momen-momen itu. Kenapa kok dulu bisa semangat? Kenapa kok dulu kalau ketemu Kak Ciko bisa semangat? Wih hari ini mau ngobrol lagi sama Kak Ciko. Tapi udah begitu udah setahun, 2 tahun. Udah gak bisa belajar apa-apa lagi dari Kak Ciko. Udah bosen. Sama halnya mungkin dengan Kak Ciko aja di sini. Mungkin dulu awal-awal semangat sama anak-anaknya. Sama anak-anak mentornya, lama-lama ngeselin juga nih anak pengen gue pites misalnya. Contoh, enggak ya, mungkin enggak begitu. Daniel,
Ya kalau Daniel mah aku sudah bisa percaya Daniel Daniel anak yang bisa diajak bercanda ya. Iya. Mungkin Kak Ciko merasa, aduh ini karena udah saking kebanyakan nih anak ngeselin, akhirnya apa? Jadi jenuh. Akhirnya apa? Hilang kasihnya. Jadi sama seperti anak-anaknya, seperti kalian yang menjadi anak-anak mentor, kalian mungkin udah bosen, kok Kak Ciko begini sih? Akhirnya lama-lama hilang kasih kalian. Sama halnya juga kepada Kak Ciko, mungkin udah saking gregetannya, udah sering ngelihat yang kayak begini. Atau malah mungkin ada Kak Ciko yang aku udah invest, aku sudah kasih waktu, bahkan kasih duit. Terus dia bohong. Capek rasanya. Apakah itu membuat kita jadi bitter? Karena ini yang terjadi di Efesus. Will that make us bitter? Sampai akhirnya kasih kita hilang. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Salah satu word of encouragement buat aku supaya kita boleh ingat terus. Hal yang bisa membuat kita jauh dari rasa pahit. Satu hal yang buat aku sangat membantu. Kita harus mengerti bahwa yang memberikan reward, yang memberikan kalian hadiah atau reward, itu adalah Tuhan. Jangan harapin reward dari manusia. Harapkan reward dari Tuhan. Mungkin kita merasa, aku kan udah nabur di dia. Jadi makanya kita mungkin merasa kita dapat rewardnya ketika melihat anak ini bertumbuh. Ketika melihat apa yang kita lakukan berhasil. Tapi kita harus tahu, yang memberikan kita reward itu bukan manusia. Mau anak-anak mentor bertumbuh ataupun enggak, atau mungkin bahkan pergi, yang reward kalian adalah Tuhan. Ketika kalian sudah belajar capek-capek, mungkin yang di sini udah mungkin punya adik, atau misalnya udah atau mungkin yang pelayanan di Aero Kids. Aduh, gue udah setia, ini anak udah diperhatiin, terus tiba-tiba pindah gereja. Ini anak udah diperhatiin, udah dibantu dari yang tadinya pemalu, terus sekarang jadi pemberani, terus pindah gereja. Terus dia keluar, terus dia malah kecewa sama kita, berantem atau gimana. Gak ada urusannya. Yang reward kalian, kerja keras kalian itu adalah Tuhan. Di dalam Yohanes juga dikatakan, kamu menuai di mana kamu tidak menabur. Tuhan bilang ke murid-muridnya, kamu akan menuai di tempat di mana kamu tidak menabur. Jadi terkadang kamu mungkin udah tabur, terus kamu nggak tuai. Ya, tapi percaya sama Tuhan, bahwa kalian mungkin tidak menuai di tempat di mana kamu menabur. Tapi kamu nuai di tempat orang-orang yang lain udah tabur. Mungkin orang lain udah membangun jiwa ini 1, 2, 3 udah jadi leader. Terus mereka pergi malah pindahnya ke sini. Contoh. Kita nggak tahu. Jadi at the end of the day, the one who gives you reward is God. Kalian mungkin itu yang akan membuat aku udah belajar, udah doa, tapi kok nilaiku tetap jelek. Percaya apa yang kalian belajari saat itu, mungkin nilainya jelek. Tapi kalian akan tuai suatu saat. Mungkin bukan di pelajaran tersebut, tapi mungkin di pelajaran lain. Mungkin nanti di kuliah kalian, mungkin saat kalian kerja. Jadi jangan kecewa. Jangan cepat kecewa. Kalau kalian udah belajar mati-matian, udah setia, tapi nilai gue masih tetap jelek. Percaya Tuhan gak pernah berhutang. Ketika kalian terus-terusan mengandalkan Tuhan dan terus berdoa, terus belajar, terus setia, Tuhan akan balas kesetiaan kalian. Karena Tuhan yang reward kalian. Yesus pernah nabur di tanah yang kira-kira hancur gak? Investasi bodong. Yesus nabur di Yudas loh. Yesus tahu gak Yudas tuh tukang bohong? Tahu. Yesus tahu Yudas itu yang bakal mengkhianati. Tapi malah disuruhnya apa? Jadi bendahara coba.
Kayak istilahnya Yesus nabur, udah gitu nih orang bukannya dia menuai, tapi yang ada malah apa? Zong, bukannya zong lagi. Mengkhianati. Tapi tahu nggak, murid-murid akhirnya, mungkin murid-murid juga pikir, waduh ya, kita percaya Yudas nanti bisa berubah. Karena mereka mungkin tahu Yudas itu sebenarnya bohong. Suka nyuri. Terus ternyata zong. Mereka nggak nuai apa-apa, yang ada yang mereka tuai apa? Kekacauan waktu Yesus disalib. Tapi aku percaya, sebenarnya ada bahwa mungkin Yudas itu kesannya zong. Yudas itu udah ditabur, tapi ternyata kita nggak nuai di Yudas. Tapi tahu nggak, murid-murid akhirnya menuai di mana? Ada satu rasul lagi yang Tuhan handpick personally. Memang murid-murid waktu itu mereka mau cari pengganti Yudas, akhirnya mereka lempar undian, datanglah ke Matias, ya. Tapi itu kan inisiatif mereka. Sedangkan Tuhan itu nyuruh murid-murid, lu tunggu. Cuman disuruh nunggu, nggak disuruh ngapa-ngapain lagi. Tapi mereka dengan inisiatif mereka pilih undian dan akhirnya Matias. Nggak salah. Tapi aku percaya Tuhan udah mempersiapkan satu rasul yang dia mau handpick personally. Karena ke-12 rasul itu semuanya di handpick personally sama Yesus. Dan setelah itu ada satu rasul yang personally handpick by Jesus. Siapa? Paulus. Yang nabur di Paulus siapa? Gamaliel. Orang Farisi. Tadinya dia tabur supaya ini orang jadi orang Farisi yang paling top. Mempersecute orang-orang Kristen. Luar biasa. Taatnya sama agama luar biasa. Yang nabur Gamaliel, yang nuai jemaat Tuhan. Bukan nuai biasa-biasa. Gara-gara Paulus sampai setengah perjanjian baru dia yang tulis. Dia yang bawa Injil kepada orang-orang di luar bangsa Israel. Itu yang dituai sama murid-murid Tuhan. Mereka mereka lost. Kesannya ya, udah nabur di Yudas, zong. Tapi mereka menuai di Paulus yang mereka tidak tabur. Tuhan yang kasih kalian reward. Ketika kalian setia, percaya, ketika kalian setia, dan ketika kalian terus mengandalkan Tuhan, Tuhan akan mengganti itu. Tuhan akan membalas itu. Tuhan yang mereward kalian, bukan manusia. Jangan ngandelin manusia. Jangan ngandelin nilai, jangan ngandelin uang. Andalkan Tuhan yang kasih kalian reward. That's the first. Ini memang yang paling panjang. Kedua, ini akan singkat. Ini adalah kepada jemaat Sardis. Bukan Sardis ya, Sardis. Di Wahyu 3. Coba buka Wahyu 3 ayat 1. Aku langsung bacain aja. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ayat 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengar. Ingatlah ya. Ini selalu jadi temanya, ingatlah yang dulu. Bagaimana engkau telah menerima dan mendengar, turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Ya. Jadi kepada jemaat di Sardis apa? Tadi pertama dibilang, kamu kelihatan hidup, tapi ternyata mati. Kelihatan hidup berarti apa? Kelihatan pelayanannya oke. Kelihatan datang ke gereja. Waktu Starji lompat-lompat, waktu Starji selalu ibadah semangat, duduk paling depan. Gak masalah ya duduk paling depan ya. Silakan duduk paling depan, gak masalah. Udah semangat, kelihatan hidup. Tapi katanya Tuhan apa? Kamu sebenarnya mati. Pelayanannya kelihatan oke, semuanya bagus, tapi sebenarnya kamu mati. Kenapa Tuhan bisa bilang gitu? Tadi di ayat itu, di ayat 3 tadi dikatakan, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga. Artinya, jemaat di Sardis kagak berjaga-jaga. Mereka sudah terbiasa dengan kehidupan mereka sebagai orang Kristen. Mereka udah terbiasa, udah nyaman.
Jadi complacent. Mungkin dari kecil gue udah jadi orang Kristen. Pemimpin-pemimpin rohaniku udah cukup kok. Mereka aja yang rohani, aku nggak usah. Aku bisa lah, bisa. Udah tiap minggu ke gereja nggak masalah lah, bisa. Tiap minggu udah pelayanan kok. Tapi kita lupa untuk berjaga-jaga. Dan itu yang Tuhan katakan, hati-hati. Kamu kelihatan hidup, tapi kamu mati. Dan yang menarik di Sardis, secara histori ini bisa dilihat bahwa secara sejarah, di dalam sejarah kota Sardis pernah 2 kali dihancurkan musuh. Penyebabnya apa kedua-duanya? Yang menarik, kedua-duanya bisa dihancurkan. Sardis itu dihancurkan 2 kali gara-gara apa? Karena mereka anggap enteng. Mereka udah terlalu anggap enteng, dan di momen mereka anggap enteng, datang musuhnya ngancurin kota itu. 2 kali terjadi. Jadi secara histori itu terjadi, secara fisik itu terjadi, secara nyata itu terjadi, dan ternyata secara kerohanian pun juga terjadi. Di Sardis jemaatnya kayak gitu, makanya di situ dibilang, kalau kamu nggak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Kamu bakal kaget, tiba-tiba boom, ada sesuatu terjadi. Kamu nggak siap-siap soalnya, kamu nggak berjaga-jaga. Jadi artinya apa? Jemaat di akhir zaman, kalian yang ada di gereja ini, yang ada di gereja akhir zaman, nggak cukup cuma datang Starji doang, nggak cukup aku udah dari lahir udah jadi orang Kristen, nggak cukup seperti itu. Harus setiap hari berjaga-jaga. Aku udah ikut Aero Kids, aku udah ikut Starji sekarang. Udah tau lah firman dari awal sampai akhir. No, you still have to watch out. Kalian harus tetap berjaga-jaga. Baca firman, berdoa, itu harus dilakukan untuk berjaga-jaga. Nggak bisa main-main. Kita harus berjaga-jaga. Oke? Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang terakhir. Itu adalah kepada jemaat di Laodikia. Di Wahyu 3 juga. Di Wahyu 3 ayat 14. Langsung aja ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Nah ini sekali lagi ya, Tuhan bahasanya selalu gitu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Dia selalu puji juga, memang yang baik-baik. Engkau tidak, tapi habis itu dibilang apa di sini? Engkau ini juga nggak dingin dan nggak panas. Kamu suam-suam kuku, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi ini setengah-setengah, nggak dingin nggak panas. Melayani setengah-setengah. Datang ke gereja setengah-setengah. Nggak dingin, nggak panas. Makanya dibilang Tuhan bilang apa? Aku pengen muntahin. Maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih setengah-setengah? Kenapa mereka bisa setengah-setengah? Kita baca lagi ayatnya berikutnya. Ayat 17. Karena kamu berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena itu engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi gara-gara apa? Mereka menganggap diri mereka udah kaya secara fisik ya, bener-bener. Dan dibilang apa? Aku telah memperkaya diriku dan aku gak kekurangan apa-apa. Terkadang ketika kita gak kekurangan apa-apa, itu justru cobaan. Ketika nilai kalian semua bagus-bagus, kalian jadi anak teladan mulu, kalian selalu sukses. Kadang-kadang itu yang bisa bikin kita jadi suam-suam kuku, karena kita merasa kita udah bisa semuanya. Dan kita lakukan itu semua sendiri. Makanya jadi suam-suam kuku di sini. Karena jelas di sini Tuhan bilang, karena kamu berkata aku sudah memperkaya diri. Jadi apa? Jemaat di sini. Tapi habis itu Tuhan bilang, tapi kamu nggak tahu kalau kamu itu melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Artinya apa? Tuhan nggak tertarik sama apa yang terlihat di depan mata. Tuhan tertarik sama kehidupan spiritual kamu yang nggak kelihatan. Kamu boleh nilai kamu bagus, kamu boleh nilai kamu sukses, kamu boleh dapat masuk kuliah terbaik, kamu boleh dapat pekerjaan terbaik, kamu boleh punya uang banyak. Yang Tuhan pertanyakan, apakah kehidupan rohani kamu itu benar atau enggak? Jangan mementingkan apa yang kelihatan doang. Bangun enggak kamu kehidupan rohani kamu? Kamu bangun enggak kehidupan kerohanian kamu? Itu yang Tuhan pengen tahu. Kamu boleh bilang kamu rajin belajar, rajin baca firman nggak tapi? Kamu boleh bilang kamu kaya punya banyak uang,
kamu kaya nggak secara rohani? Makanya di sini Tuhan bilang kamu itu melarat, malang dan miskin. Yang menarik waktu aku ada baca salah satu komentarnya dibilang apa? Kalau orang di Laodikia tuh sebenarnya memang orang-orang karena kotanya kota kaya. Tapi di situ Tuhan bilang kamu melarat, malang dan miskin. Terus kota itu juga terkenal dengan balsam matanya. Terus habis itu Tuhan bilang, tapi lu buta. Dan kalau nggak salah juga dibilang bahwa mereka ini adalah kota dengan fine clothing, dengan baju-baju yang bagus. Tapi Tuhan bilang, kamu telanjang. Bukan yang kelihatan yang Tuhan cari, tapi apa yang nggak kelihatan. Aku cuma diingetin sekali, mungkin karena kalian ada beberapa yang mungkin nanti akan kuliah. Aku cuma mau ingetin satu pesan. Aku nggak bisa lupa ini tiap kali kalau Pastor Leong dulu nasihatin aku untuk kuliah di luar negeri. Karena aku tahu dulu aku ngincar, aku pengen dapat sekolah yang bagus. Karena teman-temanku semua gitu. Mereka ngincar sekolah yang bagus walaupun di tempatnya di pedesaan, kayak kosong gitu ya. Mereka tetap cari itu. Tapi dari yang aku tangkap, Pastor Leo sering bilang, bahwa kamu punya kerohanian itu lebih penting. Bukan sekolah bagus. Kalau kamu cari sekolah, harus selalu cari ada gereja yang dia dikenal atau enggak. Dan dari situ aku nanggep. Kita nyari sekolah karena sekolahnya yang bagus, atau kita peduli dengan kerohanian kita. Ketika kalian pilih sekolah, nilai pertama yang harus kalian lihat adalah bukan sekolahnya bagus atau enggak, ada gereja atau enggak di sana. Ketika kalian mau keluar kota, ketika kalian mau keluar negeri, ada nggak gereja di mana aku bisa menunjukkan accountability aku? Apakah aku bisa bertanggung jawab secara kerohanianku di tempat situ? Jangan bilang, ntar bisa online kok. Percaya ntar online hilang. Jadi kalau kalian mau nentuin sekolah, nomor 1, bukan ketuhanan yang Maha Esa ya, tapi nomor 1 yang perlu kalian perhatikan, ada nggak di sana gereja yang mungkin pastor di sini bisa kenal, atau kaciko kalian tahu, atau yang kita bisa tes, oh ini gereja oke. Karena kerohanian kalian itu yang Tuhan cari. Tuhan nggak mencari lu lulusan mana. Enggak. Jadi itu yang paling penting. This is what's important in the last days. Jangan sampai kalian pilih kuliah sembarangan hanya karena sekolahnya bagus. Make sure kerohanian kalian perhatikan. Dan kemudian di ayat itu juga Tuhan bilang aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya kamu pakai agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Jadi Tuhan bukannya bilang nggak boleh kaya. Tapi di sini Tuhan bilang apa? Kalau bahasanya pertama, kamu ini suam-suam kuku apa? Karena kamu bilang aku memperkayakan diriku sendiri. Aku yang usahain sendiri. Tapi Tuhan bilang apa? Aku menasihatkan kamu beli dari aku. So you wanna have some money? You wanna have success? Jangan bilang aku yang memperkaya diriku. Get it from me. Come to me. By grace of God, ketika aku bilang grace itu bicara soal apa? I cannot, but He can. Ketika aku bilang aku memperkaya diri sendiri, now that is confidence in the flesh. Makanya kita usaha sendiri. Makanya aku nggak heran. Ini selalu jadi fenomena. Kalau sekolah di luar negeri, ketika mereka punya gerejanya bagus, pasti mereka pelayanan on fire. Tapi begitu udah selesai kuliah, mereka udah mulai kerja, mereka udah cari kesuksesan, mereka udah cari karir mereka. Biasanya pasti udah nggak pelayanan lagi. Biasanya pasti udah jarang ke gereja. Itu sering terjadi. Kenapa? Karena ini. Aku sudah memperkaya diriku. Yang aku kejar adalah karirku. Yang aku kejar nilaiku. Yang aku kejar dapat duit banyak. Yang aku kejar sukses. Yang aku kejar aku pengen jadi bos. Ketika itu yang kita kejar, percaya, kamu pasti akan jadi suam-suam kuku. That's the warning. Kemudian apa dibilang?
Pakai pakaian putih yang dari Tuhan. Itu artinya apa? Righteousness, kebenaran yang datang dari Tuhan. It's the free gift of righteousness. This is grace. Kebenaran kamu bukan karena kamu pintar puasa, karena kamu selalu puasa, karena kamu doanya paling hebat, bukan karena kamu paling pintar. But you are righteous by the grace of God. By faith, by grace through faith. Karena iman kamu. Jangan sombong, jangan bilang, oh karena orang tuaku pendeta, ya nanti aku juga bisa tanya ke rumah. Karena orang tuaku udah pelayanan dari dulu banget, udah senior. Aku udah Kristen dari dulu, nanti aku juga bisa pelajarin. No, it's not because of that. Your righteousness comes by the grace of God. Ini yang Tuhan mau. Kebenaran yang diberikan secara cuma-cuma dari Tuhan. Ketika kita sadar itu, kita nggak akan sombong. Kita nggak akan sombong, oh gue udah merasa paling benar sendiri. No. Dan yang terakhir, minyak untuk melumas matamu. Minyak bicara soal apa sih? Talks about the Holy Spirit. How do you get the Holy Spirit? Bagaimana cara kita dapat Holy Spirit? Karena usaha kamu? No. Again, by the grace of God. By faith. Ketika kamu punya iman, di situ kamu terima Roh Kudus. So pesan hari ini, do not forget about this. Save the grace for last. Always remember, selalu ingat, we live by grace. Kita hidup karena kasih karunia. Kamu bisa ada sampai sekarang. Kebenaran kamu, bahkan pertumbuhan kerohanian kamu pun, it's all by the grace of God. If we are here today, we are by the grace of God. And if you know, kalau kalian tahu bahwa kalian adalah produk kasih karunia Tuhan, bagikan juga kasih karunia itu ke orang lain. Do not forget the grace of God. Karena sangat menarik itu teguran Tuhan. Kamu sudah jatuh terlalu dalam. Jatuh terlalu dalam bukan karena dosa loh di situ. Jatuh karena terlalu dalam because you forget the first love. You forget about the grace of God. You forget that everything you get is by the grace of God. Kamu udah bilang kamu yang memperkaya diri kamu sendiri. Kamu melupakan Tuhan kamu. Kamu merasa kamu paling benar. Tapi Tuhan bilang, no. Kebenaranmu datang dari Tuhan. Kamu merasa kita bisa udah pelayanan, udah rajin. No, Tuhan bilang, do not forget. Do not forsake the first love. Do not forsake the grace of God. Jika kita hidup, kalian semua ada sampai sekarang. Kalian bisa lahir di keluarga Kristen pun. Itu karena siapa? Karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kalian. It is by the grace of God. So if you know, kalau kalian tahu, that you live, kalian bisa pelayanan, kalian bisa di gereja ini, kalian bisa bertumbuh secara kerohanian, kalian bisa ketemu teman-teman kalian di sini. It's all but by the grace of God. Do not forget it. Jangan lupakan itu. Extend the grace. Kasih juga grace yang sama yang kamu telah terima ke orang lain. Yang mungkin menyulitkan. Don't forget. Jangan sampai ada root of bitterness ada di dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa.